Hello everyone, welcome back again. So, kali ini kita akan update salah satu project ataupun koin yaitu Stellar ataupun XLM. Dimana pada pembahasan kita kali ini agak sedikit jauh lebih dalam untuk membahas dari koin XLM ini karena ada juga beberapa sebagian orang yang telah menyatakan bahwa XLM ini memiliki suatu potensi akan menjadi XRP killer. Wow, ini menarik sekali. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, terakhir kali gue bahas dari koin XLM ini sekitar 4 hari yang lalu, ternyata ada beberapa orang juga yang telah menyatakan bahwa XLM ini salah satu koin yang jauh lebih baik daripada XRP. Dan bahkan dalam segi kenaikan di masa depan akan jauh lebih signifikan dibandingkan kenaikannya dari XRP. Jadi di sini sedikit banyaknya gue akan membahas dan juga mengulas, walaupun sebetulnya gue telah membahas dari Stellar ataupun XLM ini sekitar beberapa bulan ke belakang. Tapi tidak ada salahnya kita akan ulas kembali kira-kira project apa aja yang ada di dalam perusahaan Stellar ini dan juga koin Lumens ataupun XLM. Nah, jadi sebelum lanjut ke pembahasannya, di sini gua hanya sekedar memberikan suatu perbedaan antara Ripple XRP dan juga Stellar ataupun Lumens. Jadi sedikit banyaknya dalam sebuah perbedaan tersebut ketika kalian menyatakan bahwa XLM ini akan menjadi XRP killer. Untuk gua sendiri sih sedikit kecil kemungkinan ya untuk XLM bisa menjadi killernya XRP. Tapi untuk menjadi Ripple itu sangat-sangat mungkin lah ya, untuk menjadi killer agak sedikit kecil kemungkinan. Oke, jadi untuk perbedaan pertama, di mana untuk Ripple ataupun XRP ini dia memiliki target pangsa pasar untuk sektor perbankan dan juga beberapa big company, dan bahkan Ripple ataupun XRP akan menjadi killernya fiat money. Tetapi untuk dari XLM ataupun Stellar ini, dia memiliki target dan juga pangsa pasar kelas retail dan juga akan hidup berdampingan dengan beberapa lembaga keuangan. Itu adalah sedikit banyaknya mengenai perbedaan antara Ripple XRP dan juga Stellar ataupun XLM. Dan yang perlu kalian tahu mengenai perusahaan Stellar ini ataupun koin native-nya yaitu Lumens atau XLM ini, dia adalah hasil fork dari Ripple. Dan tanpa mengurangi rasa hormat gue untuk teman-teman semua, so di sini gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir atau yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, walaupun gue tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini. Oke, jadi seperti biasa sebelum lanjut ke poin inti pembahasannya, kali ini kita akan cek mengenai harga dari koin XLM. Apakah hari ini sedang terjadi kenaikan atau sedang terjadi koreksi? Dan ternyata untuk koin XLM sendiri per hari ini sedang terjadi koreksi sekitar 3,58% dan harganya 0,1428 US dollar. Ketika dirupiahkan lebih kurangnya sekitar 2000-an sekian rupiah ya untuk harga dari satu koin XLM. Di sini mengenai peringkat by data coin market cap untuk Stellar ini ataupun XLM menduduki di peringkat ke-21 dengan market cap 3,8 miliar US dollar. Untuk volume sekarang 171 jutaan US dollar dan mengalami penurunan 15,19%. Di sini yang perlu kita lihat mengenai peredaran supply dari koin XLM untuk saat ini di 27,2 miliar koin XLM yang ada di pasar. Ya, jadi memang peredaran supply-nya ini sangat kecil sekali dibandingkan peredaran supply dari koin XRP. Oke, jadi untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, so gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama, di mana sekarang kita masuk ke dalam situs web resmi dari stellar.org. Di sini kita bisa mendapatkan beberapa poin-poin penting mengenai koin XLM yang katanya koin XLM ini memiliki sifat inflasi, berbeda dengan koin XRP yang memiliki sifat deflasi. Oke, di sini ada metrik pasokan lumen, tetapi menurut gua sendiri di sini tidak terlalu penting ya. Kita langsung saja menuju bagian dashboard. Untuk dashboard ini pertama kali ditampilkan per tanggal 12 Desember 2019 ya. Jadi dashboard API ini telah ditampilkan. Nah, untuk beberapa data-data di sini mungkin buat kalian agak sedikit rumit gitu ya untuk bisa menyimpulkan dan juga memahaminya, tetapi untuk lebih simpelnya di sini sudah dijabarkan semua. Mengenai original supply ataupun total supply dari koin XLM ini pertama kali ditayangkan sekitar 100 miliar lumens ataupun XLM. Dan itu dibuat saat jaringan Stellar ditayangkan dan itulah pasokan asli untuk jaringan. Ya, jadi untuk total supply sebetulnya dari koin XLM ini 100 miliaran koin, walaupun sekarang hanya 50 miliar. Tapi di sini sudah dijabarkan kira-kira kemana sisa koin tersebut. Jadi inflasi lumen selama 5 tahun ataupun lebih dari 5 tahun pertama keberadaan Stellar dan juga pasokan lumen meningkat sebesar 1% per tahun. Dan itu dinamakan sebagai inflasi jaringan. Dan ini diakhiri dengan voting validator pada tanggal 28 Oktober 2019.
Jumlah lumens yang dihasilkan oleh inflasi adalah 5,4 miliaran koin XLM. Nah, jadi di sini untuk koin XLM yang memiliki sifat inflasi, di mana pada saat inflasi jaringan itu terjadi, setelah 5 tahun setelah dibuatnya koin XLM ini atau dirilisnya koin XLM yang berbarengan dengan ditayangkannya Stellar, ini akan ada penambahan supply sekitar 1%. Dan di sini pada tahun 2019, tepatnya di 28 Oktober, ada penambahan supply sekitar 5,4 miliaran koin. Jadi yang tadinya 100 miliar total supply ataupun supply originalnya dari koin XLM ini telah bertambah menjadi 105,4 miliar koin XLM. Dan di sini pun menambahkan angka ini ke original supply ya, artinya memang benar-benar ditambahkan dan Anda mendapatkan total lumens yang pernah ada sekitar 105,4 miliaran koin lumens ataupun XLM, dan nomor ini telah terlihat di endpoint. Dan di sini pun ada sebuah tautannya juga buat beberapa army ketika ingin mengeceknya gitu ya, dari total supply koin lumens ini ataupun XLM kira-kira penambahannya itu dari mana. Tapi menurut gue sendiri ini udah jelas banget gitu ya, dengan setiap tahunnya memang akan ada penambahan supply untuk koin XLM sekitar 1%. Dan di sini pun ada pembakaran dari koin XLM, dan ini adalah semua lumens yang dikirim ke akun tanpa penandatanganan, artinya dana tidak dapat diakses dan telah dihapus selamanya dari pasokan lumens ataupun Stellar. Nah, jadi di sini pun ada sebuah pembakaran ya dari koin XLM. Nah, tapi di sini kita bahas dulu, meskipun alamat apapun tanpa penandatanganan dihitung di sini dan sebagai besar lumens dalam sebuah jumlah ini berada dalam satu alamat terkunci pada tanggal 4 November 2019. Dan SDF mengurangi kepemilikan lumennya untuk mencerminkan misinya dan juga pertumbuhan ekosistem Stellar dengan lebih baik. Dan untuk itu yayasan mengirimkan 55,4 miliar koin XLM ataupun lumens ke dalam wallet yang akan dikunci selamanya. Nah, di sini ada sebuah tautannya juga. Jadi buat kalian yang ingin mengetahui dari jumlah koin lumens sekitar 55,4 miliar ini disimpan di mana dan juga dikunci selamanya, kalian bisa cek di dalam tautan yang ini. Dan sekarang total supply adalah jumlah lumen yang ada ataupun XLM sekarang sekitar 50 miliaran koin XLM saja, dengan total pasokan mencakup 4 kategori utama lumen yang telah ditangani API secara mendetail. Nah, jadi dari 50 miliar ini sekarang sudah total pasokan yang maksimum dari koin XLM. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, kira-kira di mana sisa koin XLM saat ini? Sementara di dalam circulating supply koin XLM hanya sekitar 27 miliaran koin XLM saja. Jadi untuk saat ini, sisa koin XLM yang sekitar 22, sekian miliar koin XLM itu disimpan ataupun di hold oleh Stellar Foundation. Ya, jadi lebih kurangnya seperti itu. Memang untuk saat ini, total supply dari koin XLM lebih rendah ataupun lebih sedikit dibandingkan dengan total supply-nya koin XRP. Dan sekarang kita masuk ke dalam buku besarnya dari Stellar ataupun XLM, karena yang gue bilang tadi di awal bahwa dari buku besar koin XLM ini sangat-sangat transparan. Jadi di sini untuk statistik aset ya, aset uniknya ada sekitar 120.555 dan pembayaran keseluruhan sekitar 1,5 miliar. Di sini untuk keseluruhan perdagangan di DEX sekitar 3,2 miliar. Dan volume DEX keseluruhan ini tidak ada datanya, tetapi untuk XLM yang beredar sekitar 27,6 miliar koin XLM. Dengan XLM yang telah dipesan 77,7 miliar. Karena sebetulnya untuk total supply dari koin XLM ini adalah 100 miliar. Tapi sekitar 77,7 miliar ini di hold oleh Stellar Foundation dan ada sekitar 55,4 miliar telah dikunci selamanya ya. Dan di sini untuk kumpulan biaya XLM sekitar 4,1 jutaan koin XLM. Untuk jumlah account di sini yang telah dibuat setiap hari ataupun 24 jam terakhir sekitar 7,5 jutaan account. Dan waktu buku besar rata-rata 5,9 detik, ada aset baru yang telah diterbitkan juga satu, operasi yang telah diproses sekitar 8,5 jutaan, untuk pembayaran sekitar 1,9 juta dan perdagangan DEX 1,7 juta, untuk volume DEX sekitar 10,7 juta. Dan bahkan di sini di dalam sebuah transaksinya saja kalian bisa melihat untuk transaksi ada sekitar 126 berhasil dan 598 telah digagalkan. Dan ini untuk operasi juga 315, waktu penutupan buku besar 4 detik sekali, versi protokolnya sekitar 19 dan biaya operasi dasar sekitar 0,00001 XLM. Jadi ketika kalian mencoba mengirimkan koin XLM dari exchange A ke exchange B,
biayanya itu hanya sekitar 0,0001 XLM. Jadi sangat-sangat murah sekali. Mungkin buat kalian yang sudah terbiasa ketika melakukan deposit dari exchange A ke exchange B menggunakan koin XLM, biayanya sangat-sangat terjangkau sekali, bahkan hampir nol. Ya, karena hanya sekitar 0, sekian satu koin XLM saja. Dan di sini ada cadangan dasarnya 0,5 koin XLM. Nah, inilah ketika kalian ingin melihat dalam sebuah buku besarnya koin XLM ataupun Stellar, kalian bisa masuk ke dalam website resminya di stellar.expert. Dan yang perlu kalian tahu juga, untuk koin XLM ini ataupun Stellar ini disupport oleh salah satu stablecoin terbesar di Amerika, yaitu USDC ataupun USD Coin. Dan makanya ketika beberapa user ataupun investor ingin membuat stablecoin di dalam jaringannya Stellar, ini bisa sekali. Kalian juga bisa melihat di sini untuk beberapa stablecoin dan juga beberapa fiat money itu bisa kalian menggunakan jaringan ataupun Stellar Network. Wow, ini menarik banget gitu ya untuk si koin Stellar ini ataupun XLM. Oke, mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai updatean-updatean terbaru dari koin Stellar ataupun XLM. Tapi balik lagi ketika kita membandingkan antara XRP dan juga XLM, apakah mungkin XLM ini akan menjadi killernya XRP? Menurut pandangan gue sendiri, untuk XLM tidak mungkin akan menjadi killernya XRP ya. Karena untuk XRP ini bisa dijadikan sebagai saudara tirinya atau mungkin bapaknya dari koin XLM. Walaupun dari segi peredaran supply dan juga total supply-nya lebih sedikit dibandingkan koin XRP, tetapi XLM sangat kecil sekali kemungkinan akan menjadi XRP killer. Tetapi di dunia cryptocurrency tidak ada yang tidak mungkin. Tapi apakah mungkin XLM ini bisa back to all time high, di mana harga all time high dari koin XLM ini lebih kurangnya di harga 1 US dollar. Untuk gue sendiri sangat-sangat mungkin sekali untuk XLM bisa back to all time high, bahkan new all time high. Tetapi dengan catatan apakah tahun ini, tahun depan, atau beberapa tahun ke depan, gue tidak bisa memastikan. Namun secara perspektif gue pribadi, XLM sangat-sangat memiliki potensi akan menjadi besar di masa depan. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.